bala tentara marah, kebencian kita, iri hati kita itu selalu setiap saat itu menaklukkan diri kita. Siapa sih sesungguhnya penakluk di dalam hidup kita ini? Banyak orang ini menaklukkan orang lain, ingin menguasai orang lain, bahkan ingin bahagia dengan membuat orang lain dikuasai, membuat orang lain menderita karena kita. Kalau di dalam Dharma, di dalam ajaran Buddha, Buddha mengajarkan bahwa penakluk terbesar bukanlah menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri. Sang Buddha menyampaikan ini di dalam Dhammapada syair 103 yang berbunyi, barang siapa beribu-ribu kali mengalahkan orang di pertempuran, tetapi jika bisa menaklukkan satu saja, yaitu diri sendiri, ialah sesungguhnya penakluk yang sejati. Jadi ketika kita mampu menaklukkan diri kita sendiri dari ego kita sendiri, disitulah sesungguhnya kita sudah bisa menjadi penakluk yang sejati. Masalahnya banyak sekali dari kita yang berusaha menaklukkan apa yang di luar diri kita supaya kita terlihat menjadi penguasa, menjadi penakluk, dan kita bisa mengendalikan orang lain, mengendalikan makhluk lain, bahkan mengendalikan dunia. Tidak akan pernah ada habisnya. Namun ketika kita mampu menaklukkan diri kita sendiri, di situ sesungguhnya kita sudah menaklukkan dunia. Karena seberapa besar sih dunia ini? Ketika kita ingin menaklukkan orang lain, menaklukkan makhluk lain yang di luar diri kita, itu akan terlihat sangat-sangat besar sekali. Tetapi kita tidak sadar bahwa yang perlu kita taklukkan bukan itu, tetapi bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, ego kita, iri hati kita, kebencian kita, hal-hal negatif lainnya yang sering kita sebut dengan noda batin atau kekotoran batin, keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan batin kita. Bodohan batin di sini bukan berarti kita tidak tahu apa-apa, tapi kadangkala kita tahu hal yang salah tetapi kita tetap melakukan itu demi menaklukkan yang di luar diri kita, demi mendapatkan kepuasan ketika kita bisa dipanggil bos, dipanggil ketua, dipanggil apapun itu. Yang intinya orang itu semua di bawah kendali kita. Kita merasa bangga, kita merasa bahagia. Tetapi Sang Buddha tidak bilang bahwa ketika kita mau menaklukkan orang lain, di situ kita penakluk, tidak. Tetapi ketika kita menaklukkan diri sendiri, bahkan diibaratkan seseorang yang berperang, bertempur berkali-kali, menang, dapat mengalahkan beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta manusia, tetapi dia sebenarnya tidak penakluk, tidak pemenang. Tetapi pemenang ataupun penakluk yang sesungguhnya ketika seseorang itu mampu menaklukkan dirinya sendiri. Jadi penakluk sesungguhnya bukan ketika kita menaklukkan orang lain yang di luar diri kita, tetapi ketika kita mampu menaklukkan diri kita sendiri. Jadi mari kita melatih diri kita untuk bagaimana sering menaklukkan mara, penggoda yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah kebencian, yang kedua adalah keserakahan kita, yang ketiga adalah kebodohan batin kita. Karena ketiga hal itu ketika kita tidak mampu menaklukkan perlahan-lahan, sedikit-sedikit,
itu akan terus menjajah diri kita, akan menguasai diri kita. Sulit kita taklukkan karena kita sudah terlalu sering ditaklukkan oleh noda-noda batin itu sendiri. Bala tentara marah, kebencian kita, iri hati kita itu selalu setiap saat itu menaklukkan diri kita. Jadi bagaimana caranya ketika kita mampu menaklukkan semua bala tentara itu? Yaitu di dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, mari kita tumpas habis dengan cinta kasih, dengan kelembutan hati, semua marah-marah yang menjajah diri kita, batin kita.